di kelas D angkatan 2024. So, sekarang kami bakal bikin tugas video mewawancarai 4 orang mahasiswa untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan kami yang dibimbing oleh Bapak Aldi Raza. Stay tune! Halo semuanya, pada kali ini aku mau wawancara sama salah satu mahasiswa Universitas Riau jurusan IPA. Nah, ini dengan kakaknya. Sebelumnya kan boleh tahu kan Kenalin, nama aku Mairani Sasaro. Aku dari jurusan Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi angkatan 2023. Oke, nah kakaknya lagi sibuk nggak kak? Kita boleh sharing-sharing sebentar. Nah, jadi kan kak, sebentar lagi kita bakalan ngadain pilkada nih di Indonesia secara serentak. Jadi aku mau nanyain seputar pemilu kada. Dan sebelumnya kakak tahu nggak pemilu kada itu? Kalau setahu ya, kalau dari kepanjangannya pemilu kada itu pemilihan umum kepala daerah. Nah, menurut kakak, mengapa generasi muda itu penting dalam ikut serta dalam pelaksanaan pemilu kada ini? Menurut aku, yang seperti kita tahu ya, kan di Indonesia ini generasi muda itu termasuk yang populasinya terbanyak di Indonesia, dan juga orang-orang muda zaman sekarang itu lebih aware dengan isu, dengan kondisi di Indonesia, sehingga suara kita itu sangat berpengaruh di pemilihan daerah. Pemilihan kepala daerah. Oke, nah ini kan kak mungkin banyak nih di kalangan remaja seperti kita itu kayak meremehkan atau acak-acakan politik kada ini. Nah, kira-kira menurut kakak bagaimana cara meningkatkan kesadaran para pemuda itu untuk turut serta dalam pemilu kada ini? Menurut aku mungkin dengan ya sekarang itu udah banyak sosial media ya, terus juga kita tahu kalau misalkan ada stik pemilu itu ada acara debat juga gubernur atau presiden. Dari situ kita bisa menilai bagaimana nih kualitas pemimpin yang akan kita pilih, dan aku juga di sosial media ini kita bisa menyebarkan dan memviralkan apa yang sekiranya kita butuhkan untuk negara kita. Oke, nah kira-kira nih kakak udah memiliki kesadaran penuh belum terhadap pemilu kada ini? Kakak udah ikut berpartisipasi gitu? Ya, aku udah pernah ikut partisipasi. Oke. Nah, terus menurut kakak nih, apakah ikut serta atau ikut berpartisipasi dalam pemilu kada ini termasuk dari sikap kita untuk ikut serta dalam pemilu? Iya, menurut aku itu salah satu bentuk dari bela negara, karena kita juga berpartisipasi dalam jalannya demokrasi. Oke, plus pertanyaan kedua. Nah, karena berhubungan bentar lagi kita pemilu kada, apa kira-kira harapan kakak untuk pemilu kita tahun ini? Harapan aku ya semoga pemimpin yang kita pilih ini bisa lebih berakyat, lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh daerah dan juga negara. Oke, nah itu tadi sekilas wawancara aku dengan Kak Rara. Oke, terima kasih ya Kak. Sama dengan terima kasih Kak. Baik para pemirsa, nah saya di sini akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Kak. Nama saya Elvira Yuliana. Nah Kak, seperti yang kita tahu kan, bentar lagi kan kita akan melakukan pemilu pilkada nih Kak. Nah Kakak, menurut Kakak pemilu pilkada itu apa sih? Seperti kita tahu sendiri, pilkada itu adalah pemilihan umum kepala daerah. Nah, ini dilakukan masyarakat secara serentak untuk memilih ketua dan wakil. Nah, ketua dan wakil ini ada 3, yaitu yang pertama provinsi untuk gubernur itu ketua dan wakilnya. Nah, terus yang kedua untuk kabupaten itu bupati dan wakilnya. Nah, terus yang ketiga itu untuk wali kota dan wakilnya untuk kota. Itu yang saya tahu. Oh gitu. Nah, menurut Kakak kenapa sih generasi muda itu harus berkontribusi dalam pemilihan umum kepala daerah? Nah, yang pertama itu menurut saya pemilihan umum kepala daerah ini merupakan salah satu bentuk partisipasi langsung. Nah, yang kedua itu masa depan generasi muda. Ini tergantung kepemimpinan yang kita pilih sesuai dengan ekspektasi kita. Makanya itu penting menyuarakan suara kita. Terus yang ketiga, kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Begitu ya kak. Nah selanjutnya nih kak, bagaimana cara kakak meningkatkan kesadaran di kalangan teman-teman sebaya kita tentang pemilihan umum kepala daerah? Nah, menurut saya itu beritahukan kepada teman bahwa pentingnya menyuarakan aspirasi kita. Nah, hasil dari keputusan pilkada ini sangat berdampak penting pada kehidupan sehari-hari. Contohnya aja kayak di lingkungan pendidikan, infrastrukturnya itu jadi lebih bagus, nggak ketinggalan gitu. Nah, terus mungkin fasilitas transportasinya juga. Nah, terus gunakan media sosial, banyakkan konten mengenai pentingnya pemilu kada. Nah, terus diskusi sehari-hari. Nah kak, kita kan sebagai mahasiswa juga nih kan kak. Nah menurut kakak kita udah bisa nggak sih menggunakan hak kita untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah? Udah dong, karena kita kan udah punya KTP sebagai status warga negara Indonesia. Maka dari itu, maka kita harus menyuarakan aspirasi kita untuk pilkada masa depan yang lebih baik. Nah kak, akhirnya nih kita sampai ke penghujung pertanyaan. Nah menurut kakak, apakah keikutan sertaan kita dalam pemilihan umum kepala daerah ini termasuk dari bagian bela negara kak? Oh iya, jelas dong. Ini merupakan salah satu bela negara. Kan kita sudah melihat nih dan memilih pemimpin yang baik. Nah, dengan memilih pemimpin yang baik ini membuat negara kita lebih maju lagi. Nah, terus mencakup bela negaranya itu lagi, mempertahankan sistem demokrasi kita. Nah, terus dengan menyerahkan aspirasi suara kepada masyarakat, membuat masyarakat transparan dalam memilih pemimpin dan membuat masyarakat percaya terhadap sistem negara ini. Terus juga kayak ini. Gitu ya kak. Oke, terima kasih para pemirsa. Nah, sebelumnya terima kasih juga kepada Kak Elvira Liana nih Sama-sama. yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dan ya saya wawancarai. Ya, maaf juga kalau misalnya jawabannya tuh terbata-bata. Gak apa-apa kak. Halo Kak, selamat sore. Kenalin aku Turin Sarika Media dari Prodi Sosial Informasi angkatan 2024. Di sini aku mau wawancara Kakak tentang terkait tentang Pancasila dari Pancasila. Ya kalau boleh tahu nama Kak siapa dan dari prodi apa? Saya Fira Malia dari Prodi Pendidikan dan Sekolah Dasar. Dari angkatan 22. Nah, boleh jawabnya sebentar ya Kak? Nah, langsung aja menurut Kakak apa itu pemilu kada? Setahu saya pemilihan itu pemilihan kepala daerah itu seperti gubernur, wali kota, atau bupati secara langsung. Selanjutnya, mengapa penting bagi generasi muda terlibat ke dalam pemilu kada tersebut? Karena kita bisa memberikan suara kita dan bisa memilih pemimpin yang baik untuk daerah kita serta juga untuk negara. Nah, gimana nih cara meningkatkan kesadaran tentang pemilu kada? Sebenarnya bisa mengikuti diskusi tentang pemilu kada atau ikut politik, bisa juga kan Kak. Terus Emangnya udah bisa ikut politik kan? Oke, selanjutnya tuh apakah kakak bisa ikut pemilu kada? Jika tidak, kenapa? udah, soalnya saya udah punya KTP Kak. Oh, berarti udah bisa? Udah. Oh, iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, apakah partisipasi dalam pemilu bagian dari bela negara? Menurut kakak? Menurut saya iya Kak, karena kita bisa menentukan kelangsungan negara dan melalui kita memilih pemimpin yang bagus, baik. Terima kasih ya Kak waktunya. Sama-sama, Kak. Semoga dapat IPK 4. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama apa namanya Bang? Kalau boleh tahu? Dia di siapa? Ya. Bang Dede dari mana asalnya Bang? Dari Sekarang sedang berkuliah kuliah di mana? di UND, Jurusan apa itu? jurusan manajemen. Oh, angkatan 24 Bang. Iya. Di sini saya akan mewawancarai Dede tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemilu kada atau pemilihan umum kepala daerah. Baiklah Bang Dede,
Menurut Bang Dede apa itu pemilu kada Bang Dede? Pilkada ialah acara pemilihan untuk memimpin setiap kepala daerah seperti gubernur, wali kota di Indonesia, bupati di Indonesia untuk memilih pemimpin yang memenuhi harapan masyarakat. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua nih Bang Dede. Menurut Bang Dede, mengapa begitu penting bagi generasi muda untuk ikut terlibat dalam pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada? Pertama itu menyampaikan aspirasi, kemudian meningkatkan pendidikan politik, kemudian membangun harapan untuk masa depan, terutama dalam kepemimpinan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga nih Bang Dede. Menurut Bang Dede, bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran di kalangan teman-teman sebaya tentang pemilu kada ini Bang Dede? Yang pertama itu ya, adakan diskusi, lalu penyebaran informasi secara berkala di sosial media, kemudian lakukan aksi kampanye kreatif, ada teman-teman berpartisipasi, kemudian selenggarakan workshop. Baiklah Bang Dede. Nah, ke pertanyaan keempat nih Bang Dede. Bang Dede sendiri apakah sudah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu kada daerah nanti? Ya, saya telah memiliki haknya dan cukup umur. Nah, sekarang kita ke pertanyaan kelima nih Bang Dede. Menurut Bang Dede, apakah ikut pemilu atau pemilu kada termasuk bagian dari unsur bela negara? Menurut Bang Dede apa alasannya? Nah, dengan kita ikut berpartisipasi merupakan bentuk demokrasi dalam proses demokrasi negara. Kemudian dengan memilih pemimpin yang tepat dan benar dapat memenuhi kriteria, dapat membangun negara sesuai harapan. Oh, gitu ya Bang Dede. Baiklah Bang Dede, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam wawancara saya. Dan sekarang wawancaranya sudah berakhir. Terima kasih ya Bang Dede. Sekian teman-teman, berakhirlah wawancara dari saya sendiri. Terima kasih. If you wanna roll, keep it low key on the side. Jadi kelompok 7 siswa informasi. Ngomong lah coy. Oh, dia bilang 1, 2, 3 nggak ada dong. Lanjut. Halo semuanya. Tiga. Assalamualaikum. Tiga. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 7 siswa informasi kelas B angkatan 2024. So, sekarang kami bakal bikin tugas video wawancarai 4 mahasiswa untuk memenuhi tugas pendidikan. Situ guys. Gerakannya ini. Ini mana ada? Ya, Halo semua, kenalin kami. Halo semua, kenalin kami dari Iya dong. Selalu. B angkatan 2024. So, sekarang Aku tahu.